Warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we will learn for about the next material for about the recount text. Okay, don't forget open your book and dictionary. Okay, let's do it. Okay, recount text. Recount text is a text which tells about something happen in the past. Jadi recount text itu adalah suatu cerita yang menceritakan di masa lampau, seperti kalian liburan, kalian pergi ke pantai, kalian misalnya terjatuh, ataupun kalian misalnya menangis. Itu kalian diceritakan di masa lampau. Oke, kind of recount text, misalnya tipe-tipe recount text itu ada namanya personal recount. Personal recount is a kind of text to tell experience of the writer. Jadi jenis teks ini adalah menceritakan pengalaman dari seorang penulis. Contohnya seperti berlibur, ataupun jalan-jalan ke Citamiang, ataupun juga bisa menonton movie atau watching movie. That is. Yang kedua itu adalah factual recount. Factual recount itu adalah to tell the reader what a real happen. Jadi menceritakan ke pembaca atau memberikan suatu cerita kepada pembaca apa yang terjadi sebenarnya. Contohnya apa? Kecelakaan, bisa pencurian, bisa that is. Terus ada biographical recount. Biographical recount itu adalah to tell a biography someone. Jadi menceritakan tentang biografi seseorang, dari latar belakang, sejarah hidup, itu menceritakan biografi seseorang. Contohnya seperti adalah biografi dari Soekarno, ataupun biografi dari Pak B.J. Habibie yang terkenal dengan Habibie Ainun tentunya. Oke, ada namanya imaginative recount. Imaginative recount itu adalah to tell the imagination what happened had. Jadi menceritakan imajinasi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Contohnya apa? Kalian misalnya terjadi mimpi buruk di malam hari, terus kalian menceritakannya kepada ibu kalian di besoknya, itu bisa dijadikan namanya imaginative recount. Purpose itu apa? Purpose itu adalah tujuan. Tujuannya apa? Contohnya adalah why. Ada pertanyaan misalnya, why is the text written? The text is written for what is the purpose? What is the social function? What is the writer's intention? Nah, ini jenis-jenis pertanyaan dari purpose. Nah, ciri-ciri jawabannya apa? Seperti ini, contohnya ada to share unique or unusual experience, untuk menceritakan pengalaman yang unik. To retell something unforgettable, jadi menceritakan kembali pengalaman yang tidak terlupakan. To give information about an incident, jadi menceritakan informasi tentang sesuatu kejadian. To make the reader learn something, untuk memberitahu pembaca tentang pembelajaran sesuatu. Ada namanya generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure itu struktur kalimat, atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kerangka kalimat. Di recount text itu ada namanya orientation, event, dan reorientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya apa? Nih, misalnya adalah last year, Painem and his friend spend their holiday in Citamiang. Nah, itu contoh dari namanya orientation. Ada namanya event. Event itu adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi step-stepnya, beberapa langkahnya yang terjadi situ. Contohnya apa? Misalnya adalah kalian menonton televisi, bermain bola, ataupun berenang di pantai, ataupun menggambar sesuatu. Painem and his friend watch a movie together. Then Painem and Siti went to the beach. After that, Bolang and Jono play basketball. Paijo drew a picture in the bedroom. Nah, di situ ada tanda merah kan? Ada watch, ada went, ada played, to draw.
Nah, itu penanda bahwa dia itu adalah past tense atau ciri-ciri dari recount text. Terus ada namanya reorientation. Reorientation adalah biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Nah, ini bisa dimasukkan dalam ke cerita atau tidak, itu tidak apa-apa. Jadi itu hanya sebagai tambahan. Contohnya seperti apa? We are happy or they were happy. Nah, that is language features. Language features itu apa? Language features itu adalah pengaturan sebuah bahasa. Nah, ada namanya past tense. Past tense itu biasanya rumusnya subject plus verb to plus object. Ini udah biasa sama kalian. Dari kelas 8 SD, 8 SMP kalian sudah tahu. I spent my holiday in Bali 2 weeks ago. I rode a motorcycle last week. We were happy. Adverb of time and place. Jadi ini adalah keterangan waktu dan tempat. Last week, 2 years ago, yesterday. Action verb. Action itu keterangan ya, yang pergerakan berupa itu. Action namanya juga. Played, work, and bought. Terus ada conjunction. Conjunction itu apa? Kata hubung. Contohnya after that, setelah itu. Then, lalu. Next, selanjutnya. Oke, atau finally. Finally itu apa? Finally itu akhirnya. Nah, ini contoh dari namanya teks dari recount text. I will read it for you. A beautiful day at Jogja. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone bright and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blowing across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkey, tigers, and crocodile, snakes, and etc. We looked around in that zoo and also took picture of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. For me, that was a beautiful day. We really enjoyed it, and I hope I could visit Jogja again. Nah, di situ ada orientation. Orientation itu dari last week. Nah, itu ada event. Event itu dari first sampai ke go home. Terus ada reorientation. Reorientation dari mana? Dari for me sampai Jogja again. Nah, itu jadi ada orientation, ada event, dan reorientation. Nah, itu contoh dari namanya recount text. Nah, ini ada contoh soal. Nah, coba kalian kerjakan. Di sini ada hanya 4 soal. Oke, coba kalian kerjakan. Jadi Bapak tunggu waktunya sampai besok. Terima kasih.